Ya, selanjutnya kita akan simak bersama, yaitu closing remarks dari peneliti Pusat Riset, Sains Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Research Profesor Chaoyang University of Technology, yaitu Bapak Rezi Eko Caraka PhD. Kepada Bapak Rezi dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Erlangga Hartanto, Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Rosan P. Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang sebenarnya kedatangannya sangat saya tunggu gitu, karena saya akan berbicara tentang banyak LLM sebenarnya, tentang Large Language Models. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tapobolon, selaku Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Suripto, Direktur HR NGA NT Corp, Bapak Randi, Direktur Nusantara TV, para pembicara, panelis, seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenalkan sedikit, annyeonghaseyo. Saya Rezi ya Bapak Ibu, saya lama sebenarnya tinggal di Korea gitu ya. Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, saya mengajar di Seoul National University di Seoul. Kemudian saya bergabung menjadi peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi di BRIN. Hari ini saya belajar banyak ya tentang dua topik gitu, terutama Bapak Ibu juga di sini. Kita belajar tentang bagaimana menata strategi finansial tadi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru, kemudian tentang juga mengakselerasi hilirisasi industri dan energi berkelanjutan, gitu ya. Jadi kalau untuk sedikit closing remarks di sini mungkin saya akan highlight beberapa potensi, ya terutama Bapak Ibu di sini kan kebanyakan CEO, gitu. Mungkin saya akan mulai sedikit dengan pantun ya. Ke hutan mencari rotan. Rotan dianyam jadi keranjang. AI hadir beri ketepatan, ekonomi kuat bangsa pun senang. Mungkin kalau di paper saya ya, jadi kalau untuk pengembangan AI itu sendiri, sejauh ini itu ada 4 regulasi yang menjadi highlightnya adalah yang pertama tentang surat edaran Kementerian Komunikasi nomor 9 tahun 2023. Jadi menetapkan prinsip-prinsip dasar etika dan juga penggunaan AI. Kemudian juga ada panduan kode etik oleh AI dari OJK, jadi bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam penggunaan AI di sektor keuangan, termasuk dalam layanan fintech dan juga perbankan. Kemudian juga ada peraturan Dewan Pers, ini yang baru-baru saja ya, di 2025 ini. Jadi tentu itu mengatur penggunaan AI dalam industri jurnalistik gitu ya, terutama kalau Bapak Ibu di media ketika nanti mengenerate mungkin foto gitu ya, atau sekadar media yang lainnya. Jadi tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita taati gitu ya, ada etikanya di sana, seperti akurasi, independensi, dan juga keberimbangan beritanya gitu ya. Terutama yang sedang kita pakemkan sejauh ini adalah juga tentang rencana regulasi khusus AI ya dari Kementerian Komunikasi dan Komdigi 2025 yang akan menjadi langkah lebih lanjut gitu ya dalam mengatur beberapa aspek mengenai AI di berbagai sektor termasuk industri, kesehatan, dan juga administrasi pemerintahan. Jadi harapannya adalah regulasi AI ini menunjukkan bahwa AI bukan sekedar lagi inovasi dan juga teknologi, dan juga kita di sini tentu ingin memaksimalkan sebuah benefit dan juga risiko yang harus kita minimalkan. Dan juga kalau untuk tentang pengembangan AI sendiri, yang menjadi harapan penting adalah
hadirnya LLM, ya Bapak Ibu ya. LLM itu adalah large language model seperti yang Bapak Ibu sering gunakan, seperti ChatGPT gitu ya, ataupun Gemini. Nah, potensi di Indonesia sekarang ini adalah itu perlu kita kembangkan, perlu kita investasikan. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui juga anggaran penelitian sekarang juga banyak di efisiensi. Saya juga sebagai peneliti dituntut untuk kreatif gitu ya. Jadi saya sendiri mencoba misalnya hibah dari luar negeri gitu ya, hibah dari industri. Tujuannya apa? Tentu kita ingin membuat sebuah penelitian yang tentu bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya sekadar mungkin dipublikasi di paper gitu ya, atau jurnal ilmiah, tapi di lain itu adalah mungkin ada paten yang bisa kita hasilkan, ataupun juga produk-produk yang bisa kita maksimalkan dalam bentuk AI tersebut. Dan juga yang bisa Bapak Ibu rasakan adalah di bangsa Indonesia ini mungkin kita juga banyak potensi bahasa gitu ya, bahasa daerah yang bisa dimasukkan oleh LLM. Kemudian juga kalau bicara tentang AI, di sini juga banyak yang dikembangkan seperti precision medicine gitu ya. Jadi penggunaan DNA gitu ya untuk obat-obat yang lebih presisi, jadi per individu gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin sekedar yang konvensional kita mungkin makan obat tergantung penyakit, tapi ini kita bisa melihat bagaimana dalam level individu tersebut gitu ya, berbasis DNA. Nah, jadi itu juga salah satu poin yang penting di AI. Nah, kemudian hal-hal lainnya adalah di bidang lainnya yang menjadi penting adalah di bidang energi. Jadi yang tim kami kerjakan juga berbicara tentang AI tadi, tentu untuk melihat bagaimana pemetaan potensi energi di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau nanti kita mau investasi di daerah tertentu, mana yang lebih cocok ketika nanti mau dibikin solar panel gitu. Ataupun bagaimana untuk daerah-daerah yang bikin cocok ketika kita maksimalkan energi angin, udara di sana gitu ya. Ataupun tentang solar lainnya. Nah, jadi AI di sini penting. Tadi juga kita singgung tentang bonus demografi juga 2-3 hari yang lalu gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sosial media sudah ada kurikulum untuk generasi muda kita gitu ya. Bagaimana untuk mereka praktik AI di sekolahnya. Nah, jadi itu juga salah satu poin yang penting untuk bonus demografi kita gitu ya. Jadi ada harapannya adalah Indonesia bukan lagi kita yang pengguna. Jadi harapannya juga saya sebagai pakar AI top 2% dari Stanford juga ingin kita sebagai pembuat AI itu sendiri. Gitu ya. Jadi harapannya ya di situ perlu investasi. Jadi nggak serta-merta Cortex itu triliun, kita bisa bikin mungkin dengan ChatGPT yang sama gitu ya, atau Basic gitu. Jadi harapannya adalah AI ini bisa kita kembangkan lagi, kita investasikan untuk diterapkan di bidang-bidang berkelanjutan lainnya gitu ya, di bidang energi, di bidang bisnis itu sendiri maupun di bidang pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Yang jadi poin penting adalah yang namanya inovasi itu penting. Tapi yang lebih penting adalah etika, gitu ya. AI itu yang menjadi dasarnya dan berkembangnya adalah etikanya penggunaannya, begitu. Pantun penutup dari saya adalah data tersusun dalam barisan, dianalisis dengan cermat dan teliti, AI maju dengan kecepatan, namun etika tetap yang utama di hati. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.